Halo teman-teman semuanya. Di video kali ini saya akan bahas tentang apa itu pengertian Bitcoin. Nah, di sini saya sudah punya sebuah blog ya, website artikel, yaitu pengertian tentang Bitcoin. Jadi kita akan bahas tentang Bitcoin ya teman. Bitcoin itu adalah sebuah elektronik yang dibuat pada tahun 2009 oleh Satoshi Nakamoto ya. Dan nama tersebut itu dengan perangkat lunak sumber terbuka yang dia rancang menggunakan jaringan peer-to-peer tanpa penyimpanan terpusat oleh administrator. Jadi ada namanya seorang anonim ya. Kita kurang tahu siapa sebenarnya pencipta Bitcoinnya. Nah, kemungkinan ini sebuah komunitas ya teman, sebuah komunitas Satoshi Nakamoto ya. Dia menciptakan sebuah teknologi bersifat kriptografi sebagai keamanannya, atau yang disebut dengan cryptocurrency. Nah, Bitcoin itu disimpan dalam sebuah komputer pribadi ya, dan disimpan oleh beberapa wallet address ya teman-teman, dan dapat dikirim melalui lewat internet kepada siapapun asal dia mempunyai sebuah alamat Bitcoin ya teman-teman. Nah, untuk kalian bisa baca situs resminya itu di bitcoin.org ya teman. Nah, di sini kalian bisa baca white papernya fundamental Bitcoin ya. Di sini ada namanya gambaran sebuah Bitcoin, yaitu perorangan, bisnis, dan para pengembang. Para pengembang itu disebut dengan developer ya mungkin ya. Nah, di sini kalian bisa cek ya. Bitcoin menggunakan teknologi peer-to-peer untuk beroperasi tanpa otoritas pusat atau bank sentral. Pengelolaan transaksi secara kolektif ya, secara anonim dan privasi ya teman. Bitcoin itu privasi tetapi menggunakan jaringan blockchain. Nah, blockchain itu ibaratan tidak ada seorang pun yang bisa menjadi pemilik dan mengendalikan Bitcoin, meskipun bank sentral itu sendiri atau pemerintah ya teman. Sebenarnya Bitcoin itu tidak ada satupun yang bisa mengendalikan Bitcoin ya, dan semua orang dapat memilikinya seberapa bagian Bitcoin ya itu. Nah, Bitcoin itu bisa menjadi 3 fitur utama ya. Yang pertama itu adalah transaksi peer-to-peer secara instan. Kita bisa transfer lewat bank ya, lewat luar negeri atau luar kota. Kita bisa menggunakan Bitcoin jadi ya, seperti itu. Yang kedua adalah pembayaran global. Kita bisa transfer ke luar negeri sebagai pembayaran global. Terus yang pertama, yang kedua, yang ketiga, biayanya itu sangat rendah ya teman. Nah, Bitcoin itu sangat rendah. Nah, Bitcoin itu dihitung dengan jumlah nilai Satoshi ya teman. Satoshi itu adalah jumlah bit terdiri komputer ya teman. Nah, selanjutnya kalian bisa baca artikel saya ya teman tentang apa itu Bitcoin. Nah, Bitcoin itu adalah mata uang kriptokrasi atau disebut dengan aset kripto ya teman. Tetapi di Indonesia itu masih semi legal ya teman ya, karena kita belum pasti ya Bitcoin itu memang sebagai penyimpan nilai ya, belum dijadikan sebagai untuk menggantikan mata uang fiat, belum ya teman. Jadi ini sebagai komoditas saja ya teman, sebagai komoditas di Indonesia. Tetapi cepat atau lambat kemungkinan ya teman, Bitcoin akan menjadi salah satu mata uang yang akan menjadi pengganti sistem fiat ya teman. Oke, nah fitur Bitcoin itu kita tidak bisa ya mendapatkan Bitcoin. Nah, kalian bisa nih, kalian cek sendiri di website saya. Di Indonesia itu terdapat untuk melakukan perdagangan Bitcoin secara online. Nah, perdagangan Bitcoin itu namanya disebut dengan exchange, pertukaran jual beli ya. Nah, crypto exchange itu banyak banget ya.
kalian bisa cek ya teman, contohnya seperti Indodax ya. Terus kalian bisa cek toko kripto, atau kalian bisa cek di Thrift ya teman. Nah, Thrift yang exchange itu yang sudah menyediakan melegalisasikan perusahaan marketplace cryptocurrency ya teman, dan sudah terdaftar dan diawasi oleh OJK, BPPT ya teman. BPPT jadi badan keuangan, jadi otoritas jasa keuangan ya, dan BPPT badan pengawasan perdagangan berjangka komoditas. Itu sudah pasti legal ya teman ya. Terus Bitcoin itu membutuhkan untuk menjaga keamanan, ya ini Bitcoin. Jadi mungkin itu ya teman-teman, pengertian tentang Bitcoin. Nah, untuk cara kerja Bitcoin itu kita cuma paham tiga cara komponen Bitcoin. Yang pertama dengan blockchain ya, tempat penyimpanan sebagai transaksi, kita bisa transaksi jual beli. Yang kedua, kita bisa mining atau menambang ya, menambang sebuah Bitcoin, yaitu sebuah komputer validator transaksi untuk membuat sebuah blok ya. Selanjutnya kita bisa menyimpan ya sebuah data, suatu alamat public key atau private key ya, mungkin sebagai wallet ya, wallet address ya. Mungkin ya cara kerjanya seperti itu. Kita mau transfer seperti digital cash, kalian punya ShopeePay atau Dana. Nah, ketika kalian mau transfer rupiah ke digital cash seperti Dana, seperti itu ya teman. Nah, ini wallet ya. Nah, cara kerja Bitcoin seperti itu. Yang pertama, kalian bisa saldo blockchain ya, itu blockchain transaksi. Jadi dimana Bitcoin itu semua transaksinya terkonfirmasi disimpan oleh rantaian blok ya, sehingga Bitcoin itu dapat menghitung semua jumlah pengguna mata uang cryptocurrency ya, menggunakan sistem kriptografi ya. Yang kedua yaitu transaksi private key ya. Jadi ketika kalian mau transfer, ingin transfer sebuah nilai berupa nilai saldo ya, kalian bisa transfer sebuah rahasia ya, ini sebagai data rahasia ya, menggunakan kunci pribadi kalian atau cipres ya, untuk memberikan bukti bahwa memang itu benar-benar transaksi privasi kalian ya. Nah, jadi ini privasinya itu seperti menggunakan teknologi enkripsi kriptografi ya. Tidak ada yang bisa hack Bitcoin ya teman di dalam jaringan blockchain. Semua transaksi disebarkan ke dalam sebuah jaringan menggunakan dan dikonfirmasikan selama 10 sampai 20 menit ya. Selanjutnya ada namanya proses pertambangan. Pertambangan itu adalah untuk mengonfirmasi kita menambang sebuah Bitcoin. Nah, cara menambangnya bagaimana ya teman? Cara menambangnya Bitcoin itu adalah ketika sebuah proses pertambangan itu mengkonfirmasi jaringan peer to peer ya teman. Kita mau menambang nih Bitcoin nih, misalnya kita tambang menggunakan alat miner ya, seperti ini. Ini kita membutuhkan alat miner Bitcoin ya. Alat miner Bitcoin itu seperti AC miner, terus ada ring ya teman. Ini ya teman. Nah, ini untuk miner Bitcoin. Kalian sambungkan aja ke alat listrik ya. Kemudian kalian sambungkan ke alat mining ini, kemudian kalian sambungkan ke komputer ya, ke teknologi komputer. Nah, habis itu nanti kalian akan mendapatkan private key atau public key ya, sebagai transaksi ya teman. Nah, seperti ini ya. Nah, yang hasil nambang ini nanti kalian akan mendapatkan sebuah hadiah reward berupa Bitcoin. Nah, Bitcoin ya teman, Bitcoin seperti itu ya teman. Nah, jadi mungkin untuk penjelasannya mengenai Bitcoin seperti itu. Nah, kalian bisa cek ya fundamental Bitcoin. Di sini ada white paper ya teman, white paper makalah Bitcoin ya. Ini makalah asli untuk mempelajari cara kerja Bitcoin. Kalian bisa cek ya di artikel sini. Ini Bitcoin. Nah, sini lebih lengkap ya. Bitcoin sebuah sistem uang tunai elektronik peer to peer ya, pembayaran nih peer to peer murni ya,
membuat pembayaran secara darling dapat terjadi langsung secara pihak ya, tanpa melalui suatu lembaga keuangan ya teman. Nah, ini di sini kalian bisa baca. Jadi di sini yang kedua adalah menggunakan transaksinya seperti ini. Transaksi kalian bisa cek nih, Bitcoin itu double spending dan double earning ya teman ya, double spending ya. Nih kalian bisa cek ya, pembayaran memastikan tidak melakukan double spending ya teman. Selanjutnya yang ketiga adalah timestamp ya. Bitcoin itu tidak bisa dihack ya teman, tidak bisa dihack dan sudah dicatat oleh waktu ya, mengambil hashnya nih. Kalian bisa cek timestamp ya, artinya semua ketika Bitcoin itu jaringannya sudah terdesentralisasi ya, sudah menyebar semuanya, jadi tidak ada yang bisa menghack ya. Jadi semua sudah tersimpan dalam waktu, jumlahnya hanya 21 juta blok ya teman. Nah, selanjutnya menggunakan jaringan Proof of Work ya. Proof of Work itu menggunakan jaringan hash ya, harus membuat blok setiap 10 menit ya, 10 menit akan ada setiap blok ya. Jadi kita mining Bitcoin tuh nggak kita doang, tapi seluruh dunia itu sudah tersebar oleh menggunakan jaringan Bitcoin seperti itu ya teman. Semoga kalian bisa paham ya tentang apa itu Bitcoin. Nah, jaringan Bitcoin seperti ini nih, kalian bisa cek ya di websitenya. Ini nanti sudah tersebar melalui jaringan seperti Bitcoin ya, nih di seluruh dunia ya, di seluruh dunia ya teman. Jadi seperti ini Bitcoin ya. Jadi seperti itu, setiap blok akan mendapatkan blok reward baru yang disebut dengan node jaringan ya teman. Selanjutnya itu Bitcoin itu berupa jaringan ya, internet koneksi ya. Internet itu pasti ya, internet itu sudah ada ya. Internet itu kita tahu ya, internet itu nggak bakal mati. Kalau internet mati berarti listrik mati ya teman. Ya, listrik mati, kita tahu ya, listrik itu kan sumber tenaga dayanya kan cuma ada 2 ya, 3 energi. Yang pertama kita bisa menggunakan energi batu bara. Listrik itu bisa menghasilkan batu bara, juga bisa menggunakan energi terbarukan, dan juga bisa menggunakan energi air ya teman. Jadi sangat mustahil lah kalau listrik itu hilang dari seluruh dunia. Kalau listrik hilang berarti kita tidak bisa bertransaksi menggunakan jaringan Bitcoin ya teman ya. Jadi itu semua sudah tersebar melalui jaringan internet yang saling terhubung satu sama lain. Saya juga anonim ya, ini penciptanya juga hebat sekali ya. Mungkin ini sebuah komunitas ingin menciptakan sebuah mata uang teknologi di masa depan ya. Di sini ada ruang penyimpanan ya, dan di sini seperti ini, kalian bisa cek saja. Nanti untuk link deskripsi mengenai tentang Bitcoin saya akan cantumkan di deskripsi video ya teman. Oke, teman-teman, mungkin sampai di situ saja pengertian tentang apa itu Bitcoin ya. Nanti saya akan cantumkan tentang blog website saya pengertian tentang Bitcoin. Semoga video yang saya sampaikan ini bermanfaat buat kalian semua. Terima kasih.